Anda kembali ke Closing Bell CNBC Indonesia, masih dalam segmen khusus Consumer Report bersama saya, Safrina Nasution. Dialog bersama dengan Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Silios, dan juga Heru Sutadi, Executive Director of Indonesia ICT Institute yang sudah hadir studio CNBC Indonesia, akan kami lanjutkan kembali. Mas Nailul dan juga Mas Heru, terima kasih banyak masih bersama kami di segmen ini. Coba saya akan mulai ke Mas Heru terlebih dahulu. Menurut Anda apa saja kira-kira tantangan-tantangan operasional yang dihadapi dalam mengintegrasikan dua platform besar nih Mas? Ada TikTok, ada Tokopedia, terutama dalam hal ya tentunya manajemen data, keamanan, user experience, dan juga operabilitas atau interoperabilitas antar sistem dari mereka. Ya memang kalau kita melihat ini bergabungnya dua pemain besar ini kan juga tentu menimbulkan hal yang kompleks gitu ya. Tidak hanya sekedar kita bicara menggabungkan TikTok dengan Tokopedia aja gitu ya. Tapi memang di sektor teknologi informasi dan telekomunikasi waktunya juga kadang-kadang lebih lama ya, ada setahun gitu ya. Karena juga manajemennya juga digabungkan dan yang pertama itu tentu kita bagaimana menggabungkan back end nih. Back endnya kan masing-masing terpisah. Sekarang dengan penggabungan ini artinya bahwa back endnya harus disatukan nih. Dan tentunya ketika menyatukan itu juga jangan sampai kemudian masyarakat yang menggunakannya itu kebingungan nih gimana ya. Jadi sifatnya yang dalam kita itu istilah seamless gitu ya. Jadi memang ini harus ketika orang membuka misalnya TikTok mau membeli atau menjual ya udah seolah-olah dia tetap di situ tapi mungkin bisa dialihkan ke Tokopedia misal gitu ya. Kan itu juga kalau selama ini kan memang yang banyak terjadi itu adalah media sosial berjualan tapi nggak ada yang tanggung jawab nih siapa yang berjualan gitu karena perorangan. Tapi kalau ini kan jelas ada platform yang memang selama ini juga kita kenal gitu ya. Kemudian kedua tentu ada data-data yang harus diselamatkan juga gitu ya karena ketika kita misalnya menggunakan layanan TikTok, menggunakan Tokopedia itu istilahnya itu tujuannya hanya menggunakan itu TikTok, menggunakan Tokopedia terpisah gitu ya. Nah ini kan juga harus dijaga selama ini karena ada Undang-Undang 27 2022 yang harus dipatuhi. Sehingga memang harus ada upaya juga bagaimana nih memisahkan nih. Jadi yang pengguna Tokopedia nggak otomatis kemudian bisa menggunakan TikTok Shop atau TikTok Shop juga menggunakan layanan Tokopedia gitu ya. Dan memang yang kalau sekarang ini kalau kita lihat memang ada upaya untuk misalnya memberikan akun baru pengguna TikTok Shop untuk berbelanja di Tokopedia. Tapi mungkin kedepannya juga bisa jadi disatukan bagi orang yang setuju untuk disatukan gitu ya. Kemudian juga tentunya tadi layanan front end-nya juga harus bisa dinikmati juga oleh konsumen gitu ya. Agar tadi nggak kesulitan dan tentunya adalah bagaimana yang dijualnya ini juga memang harus juga ya sebanyak nanti ketika misalnya orang berbelanja di Tokopedia. Tapi kalau menurut saya ada catatan juga adalah bahwa kita misal selama ini kan juga dipengaruhi bahwa ini ada nanti kita khawatir UMKM akan mati, produk yang dijual itu sangat murah gitu loh. Nah ini yang memang kalau kita lihat kan juga perlu ada ya pengawasan juga sama-sama gitu untuk memastikan bahwa produk yang dijual nanti adalah produk-produk yang memang berkualitas dan juga ya memang harganya juga bersaing lah gitu ya, nggak terlalu murah yang sifatnya nanti predatory pricing gitu. Dan ya memang ini juga ada sektor lain juga yang harus dijaga, jangan sampai misalnya produk-produk dari luar masuk begitu saja dengan jumlah besar sehingga nanti dia bisa menjual produk secara lebih murah. Dan kalau kita pastikan sekarang ini ya memang ya hampir sama aja dengan ada yang dijual di Tokopedia dengan ketika kita misalnya menggunakan TikTok Shop gitu ya. Oke baik, terima kasih banyak Mas Heru. Sekarang saya ke Mas Nailul kembali. Bagaimana Mas Nailul Anda mengevaluasi respon pemerintah terhadap migrasi Tokopedia dan TikTok, terutama dalam hal kebijakan yang mendukung pertumbuhan inovasi dalam ekosistem e-commerce di Indonesia? Respon pemerintahnya ya? Evaluasi Anda? Iya, memang kalau kita lihat di sisi media ya, kita melihat banyak sekali ada argumen yang cukup berbeda gitu kan dari pemerintah terkait dengan migrasi ini. Tapi yang jelas sebenarnya adalah kita jangan sampai merugikan UMKM. Tadi sampaikan juga sama Pak Heru gitu kan, bahwa UMKM ini yang jadi istilahnya tujuannya itu ke situ gitu. Kita memberikan fasilitas bagi UMKM untuk bisa berjualan secara daring. Nah, yang bagi UMKM sebenarnya gini Mbak, kenapa sih saya melihat 64%
pelaku usaha itu menggunakan media sosial lebih gampang upload di media sosial dibandingkan mereka harus mengupload di e-commerce. Itu yang pertama. Ya. Mereka dengan media sosial, dengan cakupan dan TikTok bahkan tuh penggunanya terbesar nomor 2 di dunia gitu kan. Jadi sangat tinggi sekali pengguna aktifnya dan dia lebih luas untuk cakupannya. Ya. Nah ini makanya banyak yang mereka menggunakan media sosial termasuk TikTok, kemudian ada beberapa media sosial lainnya gitu kan. Nah ini yang saya rasa ini jadi kekuatan di situ. Jangan sampai ini perang argumentasi pemerintah di media itu menimbulkan kerugian bagi UMKM. Kita nggak ingin seperti itu. Nah yang kedua adalah memang yang harus kita musuhi bersama adalah tadi benar sampaikan Pak Heru, predatory pricing, barang-barang impor yang jauh lebih murah yang mereka ada di semua e-commerce. Saya katakan semua e-commerce di situ. Kita melihat banyak sekali produk-produk yang dia harganya di bawah dari harga offline. Terus kemudian kita cek apakah memang benar seperti itu gitu kan harganya gitu kan. Nah, makanya kita melihat di sini penting sekali untuk ada layanan. Layanan di dalam sistem itu yang dia bisa melihat ini loh harganya tidak wajar, ini harganya wajar dan sebagainya. Itu semuanya basis sistem di masing-masing e-commerce. Yang kedua adalah level dari pelaku pedagang di sana, di mana kita mendorong agar semua pelaku pedagang di Tokopedia, di Shopee, Lazada dan sebagainya itu dia mempunyai NPWP. Dia juga ditarik pajak. Kemudian mereka juga harus bayar NIB. Sehingga dia tidak ada lagi level playing field yang berbeda antara penjual di offline dan penjual di online. Betul. Nah, itu yang kita harapkan harus dikuatkan. Yang ketiga, kita ingin sebenarnya ada satu informasi yang dia mengedepankan informasi mengenai barang tersebut barang impor atau tidak. Ini yang selalu kita utarakan dan kita ketika revisi Permendak pun kita sudah utarakan bahwa penting sekali ada tagging Informasi atau tagging di dalam barang di semua platform e-commerce dia harus ada tagging barangnya made in mana atau desainnya desain dari mana. Itu sangat penting sekali. Karena itu adalah jalan pintu agar kita bisa melihat dan memberikan kebijakan yang pro terhadap UMKM dalam negeri. Dan lokal ya. Lokal gitu. Itu yang menurut saya 3 itu yang jadi evaluasi, Mbak. Oke. Bagaimana Anda melihat peluang perluasan bisnis atau pengembangan bisnis yang lebih besar lagi bagi UMKM dengan adanya integrasi antara Tokopedia dan TikTok ini? Ya, kalau kita bisa bilang ya, integrasi TikTok dan Tokopedia itu juga memberikan satu kesempatan baru mereka untuk bisa live shopping. Live shopping ini diam-diam tuh menghanyutkan. Karena Anda suka impulsif gitu. Karena live shopping ini ya kita tinggal yang tadi yang nggak mau belanja jadi belanja gitu kan. Terus kemudian juga menghadirkan satu experience baru. Kalau lihat gambar gitu kan kita nggak tahu ya. Kalau lihat live itu kan jadi orang kan tahu ini ukuran saya pasti segini gitu. Ukuran saya kekecilan gitu. Jadi orang bisa mengira untuk ukuran fashionnya seberapa besar gitu. Jadi itu menimbulkan satu experience baru sebenarnya. Dan saya rasa ya ini salah satu kemajuan yang tidak kita bisa hindari gitu. Dan ketika TikTok live shopping itu ditutup juga saya wah ini satu kemunduran kalau dia nggak dibangkitkan lagi gitu. Karena itu memberikan experience baru bagi konsumen dan juga bagi penjual. Jadi melihat lebih banyak sisi positifnya tentunya ya dengan adanya integrasi ini Mas Heru. Baik, saya ke Mas Heru terlebih lagi. Nah, dalam jangka panjang ya karena maksudnya Anda kan juga melihat dari segi ICT dan perkembangan teknologi. Bagaimana Anda melihat in the near future or in the long future teknologi informasi perannya ini memacu pertumbuhan ekonomi digital Indonesia melalui ekosistem e-commerce yang semakin terus berkembang lagi, dan bagaimana Anda melihatnya ini khusus untuk Indonesia? Ya, jadi memang perkembangan e-commerce ini kan menjadi salah satu pilar perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dan harapannya sangat besar tadi misalnya angkanya dari berbagai analisis gitu ya yang dilakukan oleh asing kebanyakan gitu ya. Itu kan mencapai sekitar 3.000 triliun di 2025.
bahkan 5.000 triliun di 2030. Nah, kita ini masih jauh luar gitu. biasa ya Sehingga potensi. harus ada upaya yang ekstra agar kita bisa mencapai angka sebesar itu gitu. Karena ekonomi dunia saat ini ya sudah berubah. Jadi kalau dulu itu ekonomi itu digerakkan oleh yang kita sebut mungkin jalan raya, kemudian juga industri gitu ya. Sekarang lebih ke ekonomi yang disebut dengan ekonomi digital gitu. Sehingga memang faktor-faktor ekosistemnya ini harus dibangun. Bagaimana kita tadi misalnya mengadopsi teknologi baru. Karena teknologi berkembang. Sekarang kita bicara social commerce gitu ya. Nanti ya yang sudah juga mulai ya video on demand tapi dia juga commerce gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian juga bahkan sosial medianya full dia e-commerce gitu loh. Ini kan yang juga memang juga persoalan equal level playing field antara pemain-pemain yang patuh pada aturan dan juga yang ini masih nyaman nih, nggak diotak-atik gitu, itu juga harus sama gitu ya. Kemudian juga menggerakkan ekonomi yang besar ini tentu tadi UMKM-nya juga harus ditingkatkan nih, masih banyak PR kita. Kalau misalnya 24 juta dengan 64 kan jauh gitu ya. Ini harus ada percepatan-percepatan agar ya semua bisa digital. Karena kalau dulu ketika kita bicara pasar offline, kita jualan di pasar ya pasar kita ya yang ada dekat pasar aja gitu. Tapi kan kalau sekarang kita bisa beli makanan yang mungkin biasanya kita harus ke Medan gitu ya. Atau mungkin juga saya suka beli ikan gitu, ikan hidup gitu ya, yang mungkin biasa beli di toko ikan dekat rumah, tapi sekarang udah bisa dari luar kota gitu kan. Ini satu hal yang menarik. Dan bisa dilakukan benar-benar dari gadget Anda. Nah, gitu, dari secara mudah orang Indonesia menggunakan ponsel itu juga sudah 350 juta. Artinya kita punya 2 ponsel rata-rata dan ini kan harus dimanfaatkan dan juga e-commerce itu merupakan bagian dari yang kita sebut dengan ekonomi kerakyatan. Jadi kita nggak perlu modal besar untuk punya buka toko, modal besar untuk misalnya memproduksi barang dalam jumlah besar, tapi dengan dari garasi rumah kita bisa berjualan, bisa juga e-commerce itu kan luas gitu ya, tidak hanya produk baju atau apa, tapi juga makanan sebenarnya e-commerce juga, itu juga bisa kita lakukan gitu. Nah ini kalau ini terus didorong dan juga ya diberikan insentif masyarakat gitu ya, ekonomi Indonesia yang tadinya agak susah untuk berkembang, agak tumbuh gitu ya, middle income trap segala macam ya kita harapkan justru bisa ini malah tersolusikan. Kuncinya ya untuk melewati middle income trap itu tadi ekonomi kerakyatan, semua bisa mengakses dan semua bisa berpartisipasi jualan dan bisa saling membeli karena pasar kita juga luas. Luar biasa. Bagaimana Anda ke depannya menilai ini secara teknis ya, pemisahan sistem elektronik TikTok Shop ke Tokopedia yang dilakukan secara back end atau di balik layar ke depannya? Apa PR-PR-nya? Jadi memang PR tadi memang perkembangan back-end-nya saya melihat ini sudah ada kemajuan gitu ya. Dibanding mungkin sebelum terjadi mereka gabung dengan Tokopedia. Tapi memang ada hal-hal yang tadi ya kita rasakan juga, ini perlu juga diawasi juga nih. Misalnya tadi masalah bagaimana datanya itu nanti masyarakat yang pengguna Tokopedia juga, kemarin saya punya Tokopedia misalnya gitu ya, kemudian kok nggak bisa gitu pakai TikTok Shop, karena memang masih dipisah Pak, karena ada sistemnya itu yang memang ya saat ini masih patuh terhadap perlindungan data pribadi. Tapi kedepannya kalau misalnya kita mungkin lebih ya kita setuju, nggak apa-apa kemudian data itu digabung. Kemudian juga ya tentu juga ini masih banyak juga yang memberikan layanan-layanan yang sosial media tapi dia tidak menggandeng e-commerce tapi dia berjualan. Nah, ini kan juga harus diawasi secara bersama-sama gitu. Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Pak Heru itu dari sudut pandang Anda. Terakhir sebagai penutup Pak Nailul, ini pertanyaan sama saya tujukan tadi ke Pak Heru. Bagaimana Anda memperkirakan potensi pertumbuhan ekonomi digital dengan adanya integrasi dua raksasa ini? Iya, yang pasti ekonomi digital kita terbesar di ASEAN, itu pasti. Yang kedua yang pasti juga tadi adalah kita melihat penetrasi internet kita cukup cepat. Ya, ini tim dari Pak Heru ini yang bekerja sangat cepat sekali untuk bisa mendorong penetrasi internet. Kemudian kita juga melihat Mbak, e-commerce itu dia 70% porsinya terhadap ekonomi digital secara keseluruhan. Kemudian dia juga berpengaruh terhadap layanan lainnya, digital payment, terus kita juga ada digital lending juga udah masuk ke e-commerce dan lain sebagainya. Yang ketika e-commerce itu naik, saya bisa perkirakan semuanya akan terdampak positif. Dan ini yang buat saya dengan adanya layanan baru hybrid ini menunjukkan ada satu
perkembangan teknologi yang mumpuni. Sehingga ke depannya saya perkirakan kita akan terus tumbuh positif, walaupun tahun kemarin pertumbuhannya itu sedikit melambat, tapi dengan adanya integrasi ini saya rasa ini bisa memunculkan satu harapan baru untuk pertumbuhan e-commerce, pertumbuhan ekonomi digital yang lebih cepat dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dari tahun sebelum pra-pandemi. Dan tentu kita memberikan dampak real untuk masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan kemudahan untuk bertransaksi dan juga peningkatan UMKM lagi ke depannya menuju ekonomi yang lebih baik lagi ya, ekonomi Indonesia secara keseluruhan yang lebih baik lagi. Kita harapkan bersama. Terima kasih banyak atas diskusinya bersama kami di Consumer Report CNBC Indonesia sore hari ini. Bapak Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selyos, dan juga Bapak Heru Sutadi, Executive Director of Indonesia ICT Institute. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami.